Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Budi Santosa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi S1 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen. Dalam penugasannya, pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil analisa saya terkait dengan proses manajemen pada suatu perusahaan multinasional. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan hasil analisa saya terkait dengan perusahaan Adidas. Sebelum masuk ke penyampaian hasil analisa saya, mungkin saya akan menyampaikan beberapa poin yang akan saya sampaikan pada hasil analisa saya nantinya. Yang poin yang pertama terkait dengan sejarah perkembangan perusahaan, yang kedua terkait dengan keunggulan perusahaan, yang ketiga terkait dengan kelemahan perusahaan dan cara mengatasinya, yang keempat terkait dengan bagaimana cara perusahaan tersebut bersaing dengan kompetitornya. Yang kelima, yakni terkait dengan bagaimana penerapan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan implementasi dan integrasi terhadap AI. Untuk selanjutnya, yakni terkait dengan poin yang pertama terkait dengan sejarah perkembangan perusahaan. Adidas merupakan perusahaan pemasok aksesoris olahraga. Perusahaan ini memproduksi beragam produk seperti halnya sepatu dan beberapa aksesoris olahraga lainnya, dan juga di bidang olahraga seperti sepak bola, basket, lari, dan lain sebagainya. Dan beberapa tahun terakhir, Adidas juga telah berkembang ke pasar fashion. Nama Adidas berasal dari nama pendirinya, yakni Adolf Adi Dassler. Adi Dassler mulai membuat sepatu olahraga pada tahun 1924, dan pada tahun 1949 dia mendirikan perusahaan Adidas di Herzogenaurach, Jerman. Pada tahun 1972, Adidas menjadi sponsor resmi dari tim sepak bola nasional Jerman, dan pada saat itu juga timnas Jerman berhasil menjadi juara dunia pada kompetisi tersebut, dan sejak saat itu Adidas menjadi sponsor resmi tim sepak bola Jerman hingga sekarang. Dan for your information, Adidas adalah perusahaan pakaian olahraga terbesar di Eropa dan kedua terbesar di dunia setelah Nike. Untuk poin selanjutnya yakni tentang keunggulan perusahaan. Untuk keunggulan yang pertama yakni tentang terkait dengan inovasi produk. Adidas terus berinovasi dengan teknologi yang baru untuk meningkatkan performa dan kenyamanan produknya. Produk yang dihasilkan oleh Adidas tak hanya fungsional, tetapi juga memiliki desain yang stylish dan juga trendy. Adidas juga menawarkan produk untuk berbagai jenis bidang olahraga, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yakni menawarkan beberapa produk di beberapa bidang olahraga seperti hanya sepak bola, lari, basket, bahkan hingga tenis. Untuk keunggulan yang kedua yakni reputasi global dan jaringan yang luas. Adidas merupakan salah satu brand ternama di seluruh dunia, sehingga banyak dikenal dan digemari oleh para konsumen. Selain itu, Adidas juga memiliki jaringan distribusi yang luas, sehingga produknya pun mudah diakses dan mudah didapatkan oleh konsumen di seluruh dunia. Selanjutnya yakni Adidas juga mensponsori banyak atlet berkelas dunia di berbagai cabang olahraga, dan hal ini bertujuan untuk memperkuat citra merek sebagai penunjang dari performa perusahaan. Untuk poin selanjutnya yakni terkait dengan kelemahan perusahaan dan cara mengatasinya. Untuk kelemahan pertama yakni dengan adanya beberapa merek kompetitor seperti halnya Nike, New Balance, Puma, Diadora, dan lain sebagainya. Adidas dihadapkan dengan persaingan yang ketat. Untuk mengatasi persaingan tersebut, Adidas meningkatkan improve dalam hal inovasi produk dan juga desain, sehingga tetap akan menjadi pilihan utama seorang konsumen. Untuk kelemahan yang kedua yakni tidak jarang Adidas mengalami plagiasi produk oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat menyebabkan rusaknya citra merek perusahaan dan akan berdampak pada penjualan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut terkait dengan plagiasi produk, Adidas membangun strategi branding yang lebih kuat lagi untuk mendiferensiasikan Adidas dari kompetitornya,
Selain itu juga Adidas akan meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pemalsuan produk. Untuk poin yang selanjutnya ya ini terkait dengan bagaimana perusahaan tersebut bersaing dengan para kompetitornya. Adidas bersaing dengan beberapa kompetitornya melalui berbagai strategi yang berfokus pada inovasi produk, pemasaran yang efektif, keberlanjutan ekspansi pasar, dan juga melakukan adaptasi terhadap tren. Dengan terus berinovasi dan memahami kebutuhan konsumen, Adidas dapat mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan atau salah satu brand ternama di dunia. Untuk poin selanjutnya yakni terkait dengan bagaimana perusahaan menerapkan implementasi dan integrasi terhadap AI. Adidas telah mengambil posisi terdepan dalam bidang inisiatif berkelanjutan dalam industri pakaian olahraga. Perusahaan telah membuat komitmen yang besar untuk mengurangi dampak lingkungan secara signifikan. Adidas telah menentukan target ambisius untuk menghilangkan penggunaan polister murni dalam produknya pada tahun 2024 dan mencapai netralitas karbon dalam operasionalnya pada tahun 2050. Adidas juga memiliki komitmen khusus untuk mengurangi jejak karbonnya dengan meningkatkan efisiensi energi di fasilitas manufakturnya. Sistem berbasis AI digunakan untuk mengoptimalisasi konsumsi energi dan juga memastikan bahwasanya proses produksi itu sesuai atau sejalan dengan prinsip ramah lingkungan. Dan penerapan AI dalam inisiatif ramah lingkungan telah membuahkan hasil yang mengesankan. Hal ini mencakup pengurangan limbah secara nyata, peningkatan pemanfaatan sumber daya, yang ketiga yakni tentang penurunan emisi karbon, yang keempat yakni terkait dengan peningkatan kualitas produk dan desain yang inovatif. Untuk poin yang terakhir yakni terkait kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama, Adidas memiliki keunggulan dalam hal inovasi produk. Hal ini menjadikan bahwasanya Adidas melakukan sebuah improve untuk menjadikan produknya sebagai produk pilihan utama konsumen. Untuk selanjutnya, yaitu seiring dengan kemajuan atau perkembangan teknologi, Adidas memanfaatkannya untuk melakukan upaya ramah lingkungan dengan bantuan AI dan mendapatkan hasil yang mengesankan seperti halnya pengurangan limbah secara nyata dan juga penurunan emisi karbon. Kurang lebih seperti itu hasil analisa yang saya buat terkait dengan proses manajemen pada suatu perusahaan multinasional, khususnya Adidas. Apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.